Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kia Odyssey, where history meets mystery. Hari ini kita akan menembus waktu menuju salah satu era paling mengguncang dalam sejarah Tiongkok. Sebuah zaman di mana kekuasaan dan konspirasi berpadu dalam permainan yang mematikan. Bayangkan seorang pria yang berhasil mengumpulkan kekayaan yang sangat besar hingga membuat istana kaisar pun tampak kecil. Dia adalah simbol mega korupsi terbesar dalam sejarah Tiongkok. Seorang tokoh kontroversial yang kisah hidupnya penuh dengan skandal dan kejatuhan yang dramatis. Siapakah dia? Mari kita ungkap kisah He Shun, sang pejabat yang menyeret dinasti Qing ke ambang kehancuran. He Shun adalah salah satu pejabat paling terkenal dan juga kontroversial dalam sejarah dinasti Qing. He Shun atau juga dikenal sebagai Ho Shun lahir di Beijing pada tanggal 1 Juli tahun 1750 dari keluarga Manchu, klan Niahuru, yang merupakan salah satu klan terkemuka di antara 8 spanduk Manchu. Nian Jingyao adalah seorang jenderal yang pernah menjabat sebagai gubernur provinsi Shaanxi dan Sichuan. He Shun selain memiliki paras yang tampan, ia juga terkenal karena kecerdasannya. He Shun menguasai berbagai bidang ilmu seperti sastra, sejarah, geografi, dan matematika. Bahkan saat He Shun masih kecil, ia sudah mampu menguasai sastra klasik. Ketika menginjak usia 18 tahun, He Shun mampu menguasai 4 bahasa, yaitu Mandarin, Manchurian, Tibetan, dan Mongolian. Selain itu, He Shun juga menguasai kegiatan rekreasi yang umumnya dikuasai oleh kaum aristokrat pada saat itu, seperti bermain catur, bermain kecapi, menulis kaligrafi, dan melukis. Di samping keahlian seni dan intelektualitasnya, He Shun juga memiliki skill bela diri yang sangat mumpuni. Hingga pada tahun 1772, He Shun sudah menjadi pengawal kekaisaran berbintang 3 pada saat usianya 22 tahun. He Shun juga memiliki pengetahuan tentang buku-buku Confucian, yaitu 4 Books and 5 Classics. Dalam bidang seni, He Shun juga memiliki bakat menyanyi dan menari. Pada tahun 1760, He Shun memulai karir sebagai pejabat rendah yang mengurusi bidang administrasi pemerintahan dalam bidang keuangan dan hukum. Karena kecerdasan dan kemampuannya dalam berpolitik, tak lama ia diangkat sebagai wakil kepala pengadilan pusat. Hingga tahun 1767, He Shun ini diangkat menjadi kepala pengadilan pusat. Dan dengan jabatannya tersebut, He Shun memperoleh kekuasaan yang lebih besar dalam mengatur administrasi negara dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan penting. Tahun 1772, saat He Shun berusia 22 tahun, ia memasuki pelayanan istana sebagai pengawal kekaisaran. He Shun bertugas menjaga gerbang kota terlarang, yaitu kompleks istana megah yang menjadi pusat pemerintahan dan kediaman para kaisar Qing. Karena bekerja di kota terlarang yang menjadi pusat pemerintahan dinasti Qing, He Shun sering bertemu dengan Kaisar Qianlu yang saat itu telah berusia 62 tahun dan telah memerintah selama 37 tahun. Kaisar Qianlong adalah seorang penguasa yang berwibawa dan juga disegani. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan Qing hingga ke Asia Tengah dan Asia Tenggara. Ia juga seorang pecinta seni dan budaya yang mendukung perkembangan sastra, lukisan, kaligrafi, musik, arsitektur, dan ilmu pengetahuan lainnya. He Shun menarik perhatian Kaisar Qianlong dengan penampilannya yang tampan, perilaku yang sopan, dan juga kecerdasannya yang sangat luar biasa. Ada yang menyebutkan bahwa He Shun memiliki kemiripan wajah dengan Pangeran Guo yang pernah menjadi favorit Kaisar Qianlong ketika ia masih menjadi seorang pangeran. Lambat laun hubungan antara Kaisar Qianlong dan juga He Shun semakin erat, dan Kaisar Qianlong sering memberikan banyak hadiah serta jabatan tinggi sebagai tanda kasih sayangnya kepada He Shun. Dan dalam waktu singkat, He Shun
meraih posisi yang sangat prestisius. Wow, luar biasa ya. Jadi karir Hasan ini semakin menyala nih sahabat. Pada tahun 1773, si Hashim ini dipromosikan menjadi Wakil Presiden Kementerian Keuangan. 3 bulan setelahnya, Hashim diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri. 2 tahun kemudian, tahun 1775, Hashim dilantik menjadi Menteri Rumah Tangga Kekaisaran. Karena posisinya ini, ia bertanggung jawab atas semua urusan internal istana dan bahkan memiliki akses tak terbatas terhadap kekayaan pribadi Kaisar dan keluarga kerajaan. Tahun 1777, saat usianya 27 tahun, Hashim memperoleh gelar bangsawan kelas 1 dengan nama Feng En. Selain itu, ia juga mendapatkan hak istimewa menunggang kuda di dalam kota terlarang. Padahal, hak istimewa tersebut biasanya hanya diberikan untuk para pejabat senior yang berjasa dalam pemerintahan. Tahun 1780, Hashim ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Posisinya ini memberinya kontrol absolut atas keuangan negara. Lalu tahun 1784, Hashim diangkat sebagai Menteri Personalia. Posisi ini tentu memberi Hashim kekuasaan besar dalam pengangkatan dan penempatan pejabat di seluruh kekaisaran. Ya, dia bisa cawe-cawe lah ya. Tahun 1786, Hashim diangkat sebagai Sekretaris Wenhua Fall. Di tahun 1790, Hashim menikahkan putranya yang bernama Hashim Yinde dengan putri Kaisar Qianlong, yaitu Gurun Putri Hixiao. Dari pernikahan ini semakin mempererat hubungan antara keluarga Hashim dengan keluarga kekaisaran. Di tahun yang sama, Hashim juga memegang posisi sebagai pengawas pabrik sutra kekaisaran. Dalam jabatan ini tentu ia bertanggung jawab atas produksi dan juga distribusi sutra, di mana sutra menjadi komoditas yang sangat berharga pada saat itu. Tahun 1796, Kaisar Qianlong turun tahta setelah memerintah selama 60 tahun. Dan penggantinya ini adalah putranya yang bernama Kaisar Yongyang, yang kemudian bergelar menjadi Kaisar Jiaqing. Kaisar Jiaqing ini dikenal sebagai sosok yang sederhana, hemat, dan taat pada hukum, serta ia sangat peduli pada kesejahteraan rakyat dan integritas pejabatnya. Gaya kepemimpinannya yang mengutamakan good governance sangat berbeda dengan Hashim. Meskipun Kaisar Qianlong sudah turun tahta, tetapi ia masih mempertahankan gelar Taishang Huang, yang berarti Kaisar yang pensiun, dan masih mengendalikan pemerintahan dari balik layar. Jadi secara de jure, Kaisar dinasti Qing adalah Kaisar Jiaqing, namun secara de facto, kenyataannya Kaisar Qianlong lah yang masih memerintah. Dan selama 3 tahun Kaisar Jiaqing hanya sebatas Kaisar boneka saja. Dan pada saat itu sebenarnya Kaisar Jiaqing itu tidak suka kepada Hashim, karena Kaisar Jiaqing ini sudah tahu kebobrokan Hashim, tetapi karena dilindungi oleh Kaisar Qianlong dan karena adanya dynastic loyalty dan rasa hormat terhadap Kaisar Qianlong yang masih hidup, Jiaqing tidak bisa bertindak terlalu terang-terangan dalam menghadapi Hashim. Tahun 1797, Hashim diangkat sebagai penasihat besar ataupun Grand Counselor. Sebagai anggota Dewan Agung, tentu Hashim memiliki pengaruh besar dalam pembuatan kebijakan dan administrasi negara. Tanggal 7 Februari 1799, Kaisar Qianlong meninggal dunia, dan begitu kabar ini tersebar, Kaisar Jiaqing yang baru saja naik tahta itu langsung memerintahkan penangkapan terhadap Hashim. Tanpa ragu, Kaisar Jiaqing mengambil langkah tegas dengan memerintahkan penyelidikan mendalam terhadap semua kasus korupsi yang melibatkan Hashim. Tindakan ini adalah bentuk anti-corruption campaign yang menunjukkan komitmen Jiaqing dalam mereformasi birokrasi. Hasil penyelidikan ini menunjukkan bukti yang cukup kuat untuk menuduh Hashim melakukan serangkaian kejahatan berat, atau dalam bahasa hukum dikenal sebagai high crimes and misdemeanors, mulai dari pengkhianatan, penipuan, penyuapan, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, penggelapan dana negara, sampai pemerkosaan dan pembunuhan. Nah, semua ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan etika, dan menunjukkan adanya systemic corruption dalam pemerintahan. Pada tanggal 22 Februari tahun 1799, akhirnya Hashim dijatuhi hukuman mati. Walaupun hukuman mati pada saat itu dikenal sangat kejam, yaitu dengan melakukan 1000 sayatan yang disebut lingci atau kematian perlahan. Dalam eksekusi lingci, tubuh terpidana dihukum dengan cara disayat sebanyak 1000 kali dalam waktu 3 hari. Algojo yang melakukan hukuman tersebut harus membiarkan terpidana ini hidup dalam waktu 3 hari untuk diarak di sepanjang kota. Dan jika terpidana ini mati sebelum waktu 3 hari dan sebelum lengkap 1000 sayatan, maka Algojo itu harus dihukum mati sama seperti terpidana. Wow, sungguh sadis banget ya. Terkait kasus Hashim ini, Kaisar Jiaqing memberikan pilihan kepada Hashim untuk menggantung diri atau meminum racun, mengingat adanya hubungan keluarga ataupun dynastic ties antara mereka. Akhirnya Hashim pun memilih untuk menggantungkan diri menggunakan kain sutra berwarna putih.
Sebelum eksekusi itu terjadi, Kaisar Jiaqing juga menyita semua harta benda milik He Shen dan keluarganya, di mana semua properti mulai dari rumah mewah, tanah luas, perhiasan berkilauan, uang tunai yang melimpah, koleksi barang seni yang berharga, hingga aset-aset lainnya yang diambil oleh negara sebagai hasil dari kejahatan korupsi. Dan tindakan Kaisar Jiaqing tidak berhenti sampai di situ. Dia juga memberikan sanksi yang sangat keras terhadap para bawahan dan keluarga He Shen. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang harus menghadapi hukuman yang sangat kejam dari kaisar, seperti pemenggalan, penguburan hidup-hidup, dan pengusiran. Bahkan ada juga dari mereka yang harus menghadapi berbagai penyiksaan lainnya. Ini menunjukkan penerapan collective punishment yang pada saat itu dianggap sebagai cara efektif untuk menegakkan ketertiban dan menghancurkan jaringan korupsi. Dari berbagai jabatan strategis yang dipegang oleh He Shen, kita bisa lihat bagaimana dia menjalankan tindak korupsinya dengan begitu sistematis. Salah satu langkah utamanya adalah menaikkan pajak rakyat secara sewenang-wenang. Nah, ini merupakan sebuah kebijakan fiskal yang sangat eksploitatif tentunya ya sahabat. Jadi He Shen ini sama sekali nggak peduli dengan dampak negatif kebijakan ini terhadap perekonomian rakyat, karena tujuan utamanya dia hanyalah memperkaya diri sendiri dengan dana hasil pemerasan tersebut. Yang kedua, He Shen juga terlibat dalam praktik nepotisme dan klientelisme, di mana dia menerima suap dari pejabat-pejabat lain yang ingin mendapatkan jabatan atau gelar tertentu. Dalam politik ini dikenal dengan patronase atau patronage, di mana He Shen menjual jabatan dan gelar kepada orang-orang kaya yang nggak punya kompetensi ataupun kualifikasi yang memadai. Akibatnya, struktur birokrasi pemerintahan dinasti Qing menjadi penuh dengan pejabat korup dan tidak kompeten, yang menyebabkan governance failure di berbagai sektor. Ketiga, He Shen juga membentuk kelompok kepentingan ataupun oligarki dengan menempatkan loyalisnya di pos-pos strategis dalam pemerintahan. Mereka ini terlibat dalam berbagai aktivitas ilegal seperti penipuan, pencurian, dan penyuapan terhadap He Shen demi mempertahankan status quo. Mereka juga menjadi instrumen politik He Shen untuk menghadapi lawan-lawan politiknya. Selain itu, He Shen juga seringkali menyalahgunakan kekuasaan judisialnya untuk mempengaruhi jalannya peradilan. Jadi sebuah praktik yang dikenal dengan istilah judicial corruption. Dia kerap sekali menghukum orang-orang yang sebenarnya tidak bersalah, malah melindungi mereka yang bersalah. Jadi tergantung dari keuntungan politik ataupun ekonomi yang bisa ia peroleh. Selain itu, dana negara yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan masih diselewengkan oleh He Shen. Jadi dia itu seringkali mengalihkan dana tersebut untuk membiayai gaya hidupnya yang hedonis dan penuh dengan konsumerisme berlebihan. Dan diceritakan bahwa He Shen ini memiliki mansion yang sangat mewah dan selir sebanyak 600 orang. Si He Shen ini nggak hanya terlibat dalam korupsi, jadi dia juga terlibat dalam berbagai skandal seksual dengan wanita-wanita cantik, termasuk selir-selir kekaisaran dan putri-putri bangsawan. Dia dikenal sebagai seorang playboy yang suka bergonta-ganti pasangan tanpa memperdulikan status sosial atau hubungan mereka. Jadi apa yang He Shen dapatkan selama 2 dekade sebagai pejabat elit di dinasti Qing? He Shen ini berhasil mengumpulkan kekayaan yang sangat besar melalui praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kekayaan yang berhasil dikumpulkan oleh He Shen itu meliputi 3.000 kamar di berbagai estate dan rumah mewah. Estate ini terdiri dari tanah seluas 5.000 hektar yang setara dengan 49 km persegi. Selain tanah, He Shen juga ternyata pintar sekali menginvestasikan kekayaan hasil korupsinya. He Shen memiliki 42 cabang bank dan 75 cabang pegadaian. Ini menunjukkan dia sangat pintar sekali ya dan sangat luas sekali jangkauan bisnis dan keuangannya. Dan He Shen juga memiliki 58.000 tile emas murni dan 100 batang emas besar dengan masing-masing seberat 1.000 tile. Wow, itu pasti berat banget kan? Di samping itu, He Shen juga menyimpan 56.600 batang perak sedang dan 5.830.000 batang perak kecil. Tak hanya itu, He Shen juga memiliki 58.000 dolar perak asing dan 1.500.000 koin tembaga. Dalam hal barang-barang mewah, He Shen juga menguasai 300 kg ginseng berkualitas tinggi dari Jilin, serta 1.200 jimat giok dan 230 gelang mutiara. He Shen juga memiliki 10 mutiara besar dan 10 rubi besar yang menambahkan koleksi barang berharga miliknya. Sedangkan untuk perlengkapan rumah tidak kalah mengesankan. He Shen juga memiliki puluhan aset perlengkapan makan yang terbuat dari emas ataupun perak padat. Selain itu, dia juga memiliki
memiliki 14.300 gulungan sutra halus, 20.000 lembar wol dari bulu domba yang berkualitas tinggi, dan dari berbagai kulit binatang seperti rubah dan anjing rakun. Hushen juga dikenal dengan koleksi dekorasinya yang sangat beragam, diantaranya terdapat 361.000 vas dan bejana dari perunggu dan timah, serta 100.000 bejana porselen yang terbuat oleh para ahli terkenal. Ia juga memiliki 24 tempat tidur solid emas dengan berbagai jenis batu permata yang terpasang, serta 460 jam berkualitas tinggi dari Eropa. Di samping itu, Hushen juga memiliki 606 pelayan dan 600 selir. Nah, untuk selir dan pelayan ini tidak disita oleh pemerintah ya teman-teman. Oke, total kekayaan Hushen diperkirakan mencapai 1,1 miliar tael perak yang setara dengan pendapatan kekaisaran dinasti Qing selama 15 tahun. Wow, sungguh benar-benar mega korupsi terbesar dalam sejarah Tiongkok. Semoga negara kita terhindar dari korupsi seperti ini. Kematian Hushen tidak serta-merta mengakhiri masalah-masalah yang dihadapi dinasti Qing. Kekecewaan rakyat terhadap pemerintah akibat korupsi yang merajalela dan adanya konflik internal menyebabkan timbulnya pemberontakan-pemberontakan, termasuk pemberontakan Bailian Jiao yang masih berlanjut hingga tahun 1804. Dan setelah itu muncul juga pemberontakan-pemberontakan lain di berbagai daerah seperti pemberontakan Miao, pemberontakan Nian, pemberontakan Taiping, pemberontakan Dungan, dan pemberontakan lainnya. Selain itu, dinasti Qing juga menghadapi ancaman dari luar, terutama dari negara-negara barat yang ingin memperluas pengaruh dan perdagangan mereka di Tiongkok. Perang Opium pertama terjadi pada tahun 1839 sampai 1842 dan dilanjutkan dengan Perang Opium kedua yaitu pada tahun 1856 sampai 1860. Kedua perang tersebut adalah konflik antara dinasti Qing dengan negara-negara barat yang berujung pada kekalahan dinasti Qing dan penyerahan sebagian wilayah dan hak-hak Tiongkok kepada negara-negara barat. Setelah itu, dinasti Qing semakin lemah dan tidak mampu mempertahankan kedaulatan dan kesejahteraan Tiongkok. Gerakan-gerakan reformasi dan juga revolusi bermunculan untuk menggulingkan dinasti Qing dan mendirikan pemerintahan baru yang lebih modern dan demokratis. Pada tahun 1911, revolusi Qinghai berhasil mengakhiri dinasti Qing setelah berkuasa selama 268 tahun. Tiongkok pun memasuki era republik yang dipimpin oleh Sun Yat-sen sebagai presiden pertama. Itulah kisah Hushen, seorang figur yang menjadi simbol dari kekuasaan dan korupsi di era dinasti Qing. Dari perannya sebagai menteri terkemuka hingga pengaruhnya dalam perubahan kekuasaan setelah kematian Kaisar Qianlong, Hushen mencerminkan bagaimana politik dan juga ambisi pribadi dapat membentuk sejarah dengan cara yang sangat dramatis. Jika kamu merasa terinspirasi atau penasaran untuk menggali lebih dalam topik-topik lain yang terkait dengan sejarah, misteri, atau tokoh-tokoh berpengaruh dari masa lalu, jangan ragu untuk mengirimkan saran ataupun ide kepada kami. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami Kia Odyssey agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.